Tema kita pada pagi hari ini adalah tahan terhadap godaan. Tahan terhadap godaan. Tahan terhadap godaan. Coba sama-sama katakan, tahan terhadap godaan. Nah, siapa yang terkenal sebagai penggoda? Iblis. Pak, Yesus. Iblis. Oh, iblis. Nah, ini ada satu tokoh namanya Iblis. Nah, siapa yang terkenal tahan terhadap godaan? Yesus. Nah, ini ada dua tokoh yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dengan topik kita adalah tahan terhadap godaan. Nah, kita baca dulu supaya ada dasarnya kita belajar ya. Nah, coba kita lihat di dalam Lukas pasal 4. Ya. Jangan cari di perjanjian lama ya. Lukas pasal 4 ayat 1. Ya. Kita dapat semua? Amin. Itu perikopnya pencobaan di padang gurun. Nah, coba kita baca sama-sama ya. Bergantian saja ya sampai satu perikop itu. Saya mulai. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu dia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadamu, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang menghendaki." Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau akan menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Pada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sama-sama 3, 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, tema kita adalah tahan terhadap godaan. Yesus berpuasa 40 hari dan 40 hari, 40 malam. Ya. Nah, setelah dia puasa apa yang terjadi? Ya. Selama dia puasa, ada nggak yang mengintip dia? Ada. Siapa? Iblis. Nah, ini iblis ini adalah apa? Pengamat dia. Tugasnya mengamati. Siapa yang diamati? Orang yang sedang puasa 40 hari 40 malam. Dia mengawasi. Ya. Nah, setelah dia melihat celah di situ, celahnya apa kira-kira? Setelah dia amati 40 hari, setelah 40 hari apa yang dialami oleh Yesus setelah dia puasa 40 hari? Pertama, dia kenapa dia lapar? Hah? Enggak ada. Kenapa dia lapar? Coba Gaby, kenapa dia lapar? Hah? Aku baca di Alkitabnya. Kenapa dia lapar? Selama di padang gurun, selama di situ, ia tidak makan apa-apa. Ya, apa yang membuat Yesus lapar? Karena tidak makan apa-apa. Namanya juga puasa. Benar gak? Orang puasa makan gak?
Kalau kamu puasa makan nggak? Kalau makan batal. Ya, berarti dia tidak makan apa-apa, malah makanya dia lapar. Lapar itu persoalan nggak? Masalah. Ya. Jadi setan masuknya di mana? Masuk ke masalah. Ini ada masalah ini. Masalah. Jadi jalan setan untuk masuk ke dalam diri seseorang adalah lewat masalah. Makanya supaya setan tidak masuk, jangan ada masalah. Nah, kalau nggak ada mau masalah, mati saja. Selama kamu hidup pasti ada masalah. Dan masalah inilah yang digunakan oleh iblis. Ini lapar. Apa yang iblis tawarkan? Apa? Ada masalah, ada solusi. Ini yang ditawarkan iblis. Ada solusi. Ada solusinya. Senang nggak kalau kamu ada masalah, ada yang nawarin, saya boleh bantu? Senang nggak? Hah? Kalau kamu lagi nggak ada uang dan ada yang kasih uang, mau nggak? Mau. Artinya masalahmu selesai. Ya. Berarti setan ini hebat juga ya. Hebat nggak iblis ini? Hebat. Dia bisa memberikan solusi. Nah, tapi solusinya benar apa tidak? Nah, itu persoalannya. Ya, jadi banyak orang bisa memberi solusi, tapi apakah itu demi apa membawa kebaikan bagi kita atau malah kehancuran? Nah, itu. Jadi banyak orang yang bisa memberi solusi, tapi apakah solusi yang diberikan itu memberi kebaikan bagi kita atau malah menghancurkan kita? Ya kan? Nah, iblis melihat, mengamati, oh ini yang Yesus lagi puasa, dia lapar. Nah ini jalan masuk, ini masalah ini lapar loh, masalah. Oh ini jalan masuk, oh saya bisa kasih dia solusi. Solusinya apa? Coba baca di situ. Ayat 3. Coba baca. Ayo baca, jangan menghayal ya. Tulang, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Benar nggak yang setan katakan? Hah? Iya. Seakan-akan benar tapi jebakan di situ. Jika engkau anak Allah, Yesus anak Allah bukan? Dalam posisi sebagai manusia, itu anak Allah. Ya. Kalau dia anak Allah, dia bisa buat, dia Allah, dia bisa membuat batu itu jadi roti nggak? Bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semua bisa. Nah, benar juga. Apa langsung Yesus? Benar juga kata setannya. Saya ini anak Allah. Saya lapar. Saya kan bisa mengubah batu jadi roti. Yesus katakan itu. Hah? Apa yang Yesus katakan? Hah? Iya. Seandainya Yesus berkata seperti itu, benar ini saya anak Allah. Saya bisa mengubah batu itu jadi roti. Ini benar juga kata setannya. Kalau Yesus berkata seperti itu, apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Iblis yang jadi Tuhan, bukan Yesus. Karena Yesus tunduk sama iblis. Ya kan? Kalau kamu ada masalah dan setan kasih solusi dan kamu ikut setan, berarti kamu adalah pengikut setan. Ya kan? Tapi Yesus katakan apa? Ada tertulis. Nah ini jawaban Yesus itu ada tertulis. Kasih solusi nggak langsung diterima, tapi ada tertulis. Apa yang tertulis ini? Apa? Bukan ada roti saja. Iya benar, itu yang tertulis. Tapi maksudnya apa yang artinya ada tertulis ini? Apa ini? Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya.
Firman Tuhan adalah benteng untuk melawan tawaran-tawaran dari iblis. Ya. Sehebat apapun iblis, kalau kamu punya firman di hatimu, kamu bisa mengalahkan. Ya. Iblis hanya datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Walaupun tawarannya menarik, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Maut ujungnya. Ya. Mau yang tawaran mana? Jadi ini kuncinya. Semanis apapun tawaran iblis, kalau kamu ada di hatimu firman Tuhan, kamu akan bisa berkata tidak. Ya. Yesus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada firman, dia ada firman di dalam hatinya, dalam sisi kemanusiaannya. Ya. Kita juga kalau ada firman Tuhan dalam hati kita, mau tawaran semanis apapun yang setan berikan, kita bisa berkata tidak. Ya. Nih kamu lagi lagi duduk-duduk di saung, lagi merenung, menghayal. Kemudian ada temanmu datang. Ayo, daripada menghayal, sebatang. Ya. Ya, ada dua yang ditawarkan di sini. Ya. Yang ada firman di hatinya pasti dia akan berkata, ada tertulis. Yang tidak ada firman di hatinya katakan apa? Bagi dong. Nah itu. Ya. Pertanyaannya, yang dua-duanya ada firman atau dua-duanya nggak ada firman? Kalau dua-duanya, gabunglah mereka bertiga. Ya. Oke? Paham ya? Ya. Jadi kalau ada firman dalam hati kita, ya misalnya yang baru-baru datang, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Datang tawaran rokok, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi nggak ada firman dalam hatimu, sehingga kau bisa membedakan itu masa lalu saya. Sekarang saya mau mengejar masa depan saya, masa depan penuh harapan tanpa rokok. Ya. Tapi kalau nggak ada firman di dalam hatimu, misalnya di sekolah inilah, di sekolah nih, inilah bagian depan ini kan, ya, nggak ada yang lihat kita nyumput di sini. Ini kan sekolah lantai 2 kan, udah aman, merasa aman di sini nih, ngerokok. Nah, bapak seramanya di atas lantai 2, asapnya naik. Kamu sembunyi di sini, ketahuan. Ya. Itu manusia lama yang masih suka sembunyi. Kalau ada firman di hatimu, ada di rumah ini, misalnya kita di rumah lah, di pondok inilah. Ini ada uang di meja, ada 5.000, 10.000, nggak ada yang lihat. Tengok ke atas, tengok samping, nggak ada orang. Ada tertulis, nggak jadi mau ambil lagi, nggak ada orang. Pas lagi ada es datang bunyi di situ, ada tertulis. Kalau ada firman itu selalu mengingatkan, ada tertulis apa? Jangan mengingini barang sesama, jangan mencuri. Ada firman semua yang mengingatkan. Ya. Tapi ada yang turun dari atas. Kau tanya, ini uang siapa ya? Ambil saja. Itu uang saya tadi. Tapi kamu pakailah. Puji Tuhan. Ya kan? Lebih bagus gitu kan? Daripada ngambil sembunyi. Ada firman. Setan itu selalu menawarkan yang manis di awal, menderita di akhir. Tuhan selalu menawarkan walaupun tidak manis di depan, tapi akhirnya manis. Tapi kalau kamu baik-baik, manis di depan, manis di tengah, dan manis di akhir.
Itu yang kita mau kan? Ya, oke. Siapa yang menang tadi? Yesus atau setan? Yesus. Karena ada firman. Setan puas nggak? Ini 1-0 ini. Ya, ini 1-0. Setan senang? Puas? Puas. Jadi setan itu tidak hanya punya satu cara, strateginya banyak. Nah, dia gagal strategi pertama, dia masuk ke strategi kedua. Apa yang kedua? Iya, ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Artinya tawaran tentang bisa gambaran tempat tinggi. Kamu bisa lihat sih ya, kalau kita naik gunung gitu kita lihat semua kan? Ya, mungkin ditawarin apa, kekayaan, apalagi jabatan, apalagi perempuan cantik, cowok cakep, dan banyak tawaran-tawaran dunia yang ditawarkan. Ini strategi kedua. Siapa tahu dia ini tadi dikasih apa makanan tentang lapar, dia nggak ini, dia nggak mau. Tawarin lagi yang ini. Coba kasih tentang kerajaan ini, kekayaan. Coba saya kasih tentang jabatan. Coba kasih tentang perempuan. Coba kasih tentang cowok misalnya. Ini strategi kedua kan? Yesus bilang apa? Ya, semua akan diberikan kepadamu dan lain sebagainya. Tentang hal-hal yang lain, mungkin yang menyenangkan dunia lah. Apa? Jawaban Yesus apa? Ya, 7. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Yesus bilang apa? Ada tertulis, berarti masih senjatanya masih sama, firman Tuhan, masih firman Tuhan senjatanya. Ya, dikatakan tetapi Yesus berkata ayat 8 kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Walaupun ditawarin seluruh isi dunia ini, Yesus berkata, saya tidak akan pernah menyembah setan. Tawaran apapun yang dunia berikan kepada kamu, semanis apapun ditawarannya, kalau ada firman Tuhan di hatimu, kamu tidak akan tunduk kepada iblis. Ya. Sentralnya apa di sini? Pusatnya apa? Firman Tuhan. Yang kamu baca tiap hari 5 pasal. Itu penting bagi hidupmu. Harusnya kalau kita baca 5 pasal setiap hari dan kita mengerti, kita tidak akan pernah tunduk sama ini. Tawaran-tawaran iblis. Ya. Sampai di sini setan puas ya? Ini sudah 2-0 nih. Ya. Ini masih kosong, ini sudah 2. Setan cukup, cukup kalah mundur aja. Setan banyak strategi. Dia sudah mengamati, coba bayangkan 40 hari diamati. Ya, jangan sampai kalian di sini diamati 2,5 tahun. Masuk tahun ketiga, kamu di KO sama setan. 40 hari dia amati. Setan mungkin dia amati dari ini di bawah ini penyembah ini. Cari dia dulu lah, biar dia menyembah baik-baik dulu. Ini kalau menyembah suka nangis nih. Ini dia lihat dari situ tuh. Ini cewek-cewek ini nih gampang ini. Biar dia menyembah dulu. Di akhir-akhir baru saya jatuhkan dia. Tapi kalau di hatimu ada firman Tuhan, mau bagaimanapun cara setan untuk menjatuhkan kamu, kamu akan jadi pemenang. Amin. Ya. Nah, ada strategi berikutnya, yang ketiga, coba ayat 9.
Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Hai Tuhan Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Nah, benar nggak apa dikatakan? Ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau. Nah, setan tahu Alkitab nggak? Tahu. Coba, setan tahu tuh. Kamu bilang mau penyembah, dia juga penyembah yang ketuanya penyembah, Lucifer. Ya, ketuanya penyembah yang mau menyamai Allah dan jatuhkan. Ya, sebab ada tertulis. Setan tahu, ada tertulis. Tidak hanya Yesus ada tertulis, setan juga ada tertulis tentang kamu, tentang Yesus. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Jadi gak usah takut, loncat saja. Ini sudah firman Tuhan katakan bahwa walaupun kamu loncat, ada yang langsung perintahkan malaikat, jadi kamu tidak akan apa-apa. Itu kata setan kepada Yesus. Benar kan? Yesus loncat nggak? Kenapa Yesus nggak loncat? Hah? Apa? Kalau dia loncat, berarti dia ikut iblis. Kalian sudah tahu salah itu, tapi tetap kamu lakukan. Berarti kamu pengikut iblis. Kita katakan bapakmu adalah iblis, ya kan? Kamu ikut siapa? Ya, jadi ayat 11, dan mereka akan ini. Ya, Yesus bilang apa ayat 12? Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi setiap persoalan, setiap solusi yang diberikan setan selalu ada jawaban dari Tuhan Yesus, karena dia punya firman. Kalau semua anak-anak pas dalam hatinya ada firman Tuhan, apapun solusi yang setan berikan kepada kamu, kamu mampu berkata tidak. Besok tidak akan ada kaos kaki yang hilang, besok tidak ada baju yang hilang, besok tidak ada uang yang hilang, tidak akan ada yang hilang di tempat ini. Karena semua anak-anak pas di hatinya ada firman Tuhan. Ngerti? Ya. Kalau besok masih ada yang hilang, berarti masih ada yang tidak ada firman Tuhan, sehingga dia ikut kata setan. Lebih baik nggak pakai kaos kaki ke sekolah daripada pakai kaos kaki orang. Ya kan? Lebih baik nggak pakai kaos kaki ke sekolah daripada pakai kaos kaki orang. Ya. Lebih baik tidak makan daripada ngambil uang orang untuk makan. Ya. Lebih baik mati karena tidak punya uang daripada mencuri untuk menyambung hidup. Tapi kalau kamu punya firman, gak mungkin kamu mati. Ya, gak mungkin kamu mati. Ya. Dan terakhir, posisi sekarang berapa? 3-0. 3-0. Ya. Iblis menyerah nggak? Apa? Iblis menyerah nggak? Coba baca di ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Artinya apa? Menyerah nggak? Belum. Tapi dan menunggu waktu yang baik untuk melancarkan strategi berikutnya. Jadi hanya berhenti sejenak. Artinya selagi kita masih bernapas, ini akan selalu aktif untuk menggoda kita. Ya. Jadi jangan kamu sudah bisa menyembah, kamu puas hati-hati. Banyak penyembah yang jatuh.
Jangan kamu bilang kamu udah menguasai firman Tuhan. Banyak orang yang menguasai firman Tuhan jatuh. Ya. Tapi waspada dan berjaga-jagalah terus pegang firman Tuhan. Iblis dikatakan walaupun 3-0, tapi dia mundur sejenak karena kehabisan bahan mungkin ya. Mundur sejenak untuk menyusun strategi berikutnya. Ya. Nah, contoh real. Cewek-cewek. Ketika ada cowok yang mengirimkan WA dan berkata, kamu cantik. Apakah selesai sampai sini? Nah, akan ada WA berikutnya, balasannya. Apa balasannya? Gombal. Ya. Selesai nggak sampai di sini? Belum. Ada lagi WA Berikutnya. Sampai Seterusnya. WA seterusnya yang mengatakan boleh nggak atau mau nggak? Ya kan? Ini setan sudah mulai campur tangan di sini. Hati-hati. Makanya ketika ada yang ngomong kepada kamu, kamu cantik, balas, ada tertulis. Ya. Ada tertulis. Carilah ayatnya. Ya. Ya, kamu tulis apa? Ada tertulis manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi wajar kalau saya cantik. Benar kan? Nah, dia akan cari ayat juga. Balas lagi dengan ayat. Akhirnya kamu yang kamu muliakan di dalam WA ini bukan setan, tapi Tuhan. Ya. Ujung-ujungnya dia apa? Kamu ada waktu nggak kita PA bersama? Bahas firman Tuhan. Ya. Ya kan? Jangan kalau setan sudah masuk di sini kamu balas gombal. Seandainya kamu jadi pisang, aku jadi ya, sudah mengarah ke ya lain. Ya. Jadi inilah yang ya. Oke. Ini yang harus kita pahami bahwa iblis itu tidak tinggal diam. Ya. Oke, kamu paham kan ya? Mudah-mudahan. Jadi strategi kita adalah hanya satu ini, firman Tuhan. Oke, kita baca ayat terakhir lah. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Sudah? 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki keluhan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kamu ingat itu ya, yang diilhamkan. Firman Tuhan adalah yang diilhamkan. Jadi ketika kamu baca Alkitab, kamu sedang apa di situ? Diajar sama Tuhan, ya. Tuhan ingatkan ini salah, ini benar. Kemudian Tuhan memperbaiki yang salah, kemudian mendidik. Ya. Nah ini kalau kita paham Firman Tuhan, nanti kita ada topik sendiri nanti ya tentang ini. Tapi itu diilhamkan, ya. Jadi kembali ke sini tadi. Iblis tidak akan pernah diam. Ya, ingat, iblis tidak akan pernah diam untuk menjatuhkan kamu. Selagi kita masih bernapas,
dia akan selalu aktif untuk menggoda kita. Tapi tidak usah takut karena kita punya firman Tuhan. Oke? Paham? Paham. Mengerti? Oke. Saya kira cukup ya.